Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, nuwasil fi syarhi kitab Al-Fawaid Al-Mardiyah Syarah Al-Mukhtasar Latif li Syekh Syamsuddin Ar-Ramli rahimahullah untuk fasana arba'a wa alf min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu taala, masuk dalam fasal terkait dengan kewajiban atau hukum salat Jumat, kewajiban salat Jumat dan uzur dari salat tidak menghadiri salat Jumat dan salat berjamaah. Nah, sebagaimana sudah dimaklumi bersama bahwa salat Jumat adalah salat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari Jumat pada waktu sholat zuhur. Ya, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari Jumat pada waktu zuhur. Di mana sholat Jumat ini dalam mazhab Syafi'iyah adalah sholat yang berdiri sendiri, sholatun mustaqil, la zuhron maksura, bukan sholat zuhur yang dikosor. Ya, bukan sholat zuhur yang dikosor, melainkan sholat yang memang diturunkan secara khusus sebagai pada hari yang menggantikan gitu ya pelaksanaan sholat zuhur, yakni sholat zuhur ditiadakan bagi laki-laki ya, bagi yang memenuhi syarat wajib pada hari itu ditiadakan dan diwajibkan bagi mereka sholat Jumat, diwajibkan bagi mereka sholat Jumat. Maka sholat Jumat adalah sholat yang berdiri sendiri, sholat mustaqil, bukan sholat zuhur yang diqasar, bukan. Ya, walaupun demikian, seperti yang telah berlalu, sholat Jumat sah di jamak takdim bersama dengan asar. Ya, sah di jamak takdim bersama dengan asar. Sebagaimana zuhur itu tidak menggantikan, Jumat itu bukan badal, bukan pengganti dari sholat zuhur secara mutlak. Karena kalau kita katakan sholat zuhur itu atau sholat Jumat pengganti sholat zuhur, badalnya gitu ya, badal, maka kalau ada sholat Jumat seharusnya tidak ada sholat zuhur. Kalau ada sholat Jumat seharusnya tidak ada zuhur. Karena tidak mungkin badal dengan mubdal minhu berkumpul, ketemu dua-duanya ada badalnya, ada mubdal minhunya. Tapi pada keadaan tertentu keduanya bisa ada. Keduanya bisa ada dan dua-duanya sah. Dua-duanya sah. Seperti pada kasus nanti akan diterangkan, selesai sholat Jumat disunnahkan untuk sholat disunnahkan untuk sholat zuhur. Ya, kadang diwajibkan sholat zuhur pada keadaan-keadaan tertentu yang akan datang nanti biidznillah. Berarti bisa ketemu Jumat dengan zuhur. Nah, karena itulah tidak bisa dikatakan sholat Jumat badal pengganti dari sholat zuhur secara mutlak. Kata beliau rahimahullah memulai pembahasan terkait dengan syarat wajib Jumat. Yang dimaksud dengan syarat wajib Jumat adalah bahwa syarat ini, siapapun yang terpenuhi padanya syarat wajib ini, maka dia wajib mengerjakan sholat Jumat. Dan tentu saja kalau wajib ya sah untuk mengerjakan sholat Jumat. Kata beliau rahimahullah, faslun tajibul jumu'atu ala kulli mukallafin. Wajib sholat Jumat, yakni sholat Jumat hukumnya wajib atas setiap mukallaf. Mukallaf adalah akil balik atau balik akil. Karena itulah Ar-Ramli rahimahullah mengatakan la sobiyun. Adapun sobi maka tidak wajib. Sobi di sini adalah mandunal bulug. Semua anak yang usianya belum balik itu dikatakan sobi. Tidak wajib Jumat bagi yang sobi. Wa majnun. Ya. Wa majnunun. Demikian pula orang gila juga tidak wajib sholat Jumat. Di sini kata sobi mencakup
yang sudah mumayyiz ataupun yang belum mumayyiz. Yang penting dia belum balik. Mau dia mumayyiz atau dia belum mumayyiz, tidak wajib sholat Jumat. Jelas ya? Wa majnun, dan juga orang gila yang tidak berakal. Sebagaimana as-sukran, ya, orang yang apa? Orang yang mabuk juga tidak wajib untuk sholat Jumat. Kagairiha, sebagaimana sholat-sholat lain. Yakni maksudnya syarat wajib ini bukan hanya terbatas pada sholat Jumat, tapi berlaku juga untuk sholat-sholat lain. Ini syarat standar untuk semua jenis sholat. Kagairiha. Nah, ini apa? Ini syarat, dua syarat yang pertama ya, yang digabung menjadi satu dengan kata mukallaf. Baik. Kemudian syarat wajib berikutnya zakar, laki-laki. Lam ro'ah, kata beliau rahimahullah, lam ro'atun wa khunsa linaqsihima aidan. Nah, maka sholat Jumat hanya wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi perempuan. Tidak wajib bagi perempuan dan juga khunsa, ya, dan juga khunsa yang memiliki dua alat kelamin, laki-laki, perempuan, maka didominankan sisi perempuannya di sini. Tidak wajib, tidak wajib sholat Jumat. Kenapa? Linaqsihima aidan, karena apa? Adanya kekurangan pada keduanya, yakni kekurangan fisik dan seterusnya. Ini ya, jadi laki-laki yang dimaksud di sini zakarun khullas, ya, apa zakarun khalis, ya, jadi laki-laki murni, bukan khunsa. Ini untuk mengeluarkan, mengecualikan khunsa. Perempuan dan khunsa tidak wajib salat Jumat. Syarat yang ketiga hur, merdeka. Nah, la man fihi riqun, bukan orang yang berada dalam status perbudakan. Walau muba'adhan, walaupun dia budak muba'ad. Muba'ad dari kata ba'du yang bermakna setengah atau sebagian maksudnya. Yani walaupun budak itu setengahnya merdeka, setengah dari dirinya budak. Misalnya dia dimiliki oleh dua orang, ada dua orang patungan beli budak, atau tiga orang patungan beli budak. Setelah itu salah satu dari mereka mengatakan bagian saya merdeka. Ya sudah, maka sepertiga dari dirinya merdeka, dua pertiganya masih budak. Ya. Jadi walau muba'adon, tidak wajib untuk salat Jumat. Wa mukataban, dan juga budak yang sementara mencicil dirinya. Walaupun sudah 99% dia merdeka, tinggal ya sudah merdeka ya, tinggal 1%, satu kali cicilan lagi baru dia merdeka, tetap dia budak. Tetap dia apa? Tetap dia budak. Walaupun tinggal cicilan terakhir, 99% darinya sudah merdeka, tinggal 1% belum, maka tetap dia berstatus sebagai budak, tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajibnya sholat Jumat bagi budak ini berlaku mutlak, ya, baik walaupun dia diizinkan oleh majikannya, ya, walaupun dia diizinkan oleh majikannya, naam, untuk sholat Jumat, ya, maka tetap tidak wajib. Dia bilang majikannya silakan pergi sholat Jumat, nggak ada masalah, maka tetap tidak wajib. Kalaupun misalnya dia disuruh oleh majikannya pergi sholat Jumat, sana pergi sholat Jumat, ini perintah, maka dia pergi sholat Jumat wajib, bukan karena hukum sholat Jumat bagi dia wajib, tapi karena perintah majikannya. Karena budak ya harus memenuhi perintah majikan. Kalau tidak dia dianggap durhaka, kan begitu. Nah, jadi kalaupun diperintahkan oleh majikannya pergi Jumat, ya dia pergi sholat Jumat. Tapi tetap sholat Jumat tetap tidak wajib bagi dia asalnya. Dia pergi karena disuruh oleh majikannya. Ya, kenapa? Ya, kenapa hal tersebut tidak diwajibkan bagi budak? Dikarenakan budak itu istighol, dia sibuk dengan kepentingan majikannya. Kepentingan majikannya. Nah, dan di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan hak majikan dibandingkan apa? Kewajiban sholat Jumat. Ya, dibandingkan kewajiban sholat Jumatnya.
Karena itulah kalau misalnya budak sementara sholat Jumat, tiba-tiba majikannya suruh pulang, ya pulang. Ya. Nah, kata beliau rahimahullah, Muslim. Muslim, fala tajibu alal kafir. Maka sholat Jumat tidak wajib atas orang kafir. Tidak wajib sholat Jumat atas orang kafir. Nah, kafirnya di sini adalah kafir asli. Kafirnya di sini adalah kafir asli. Jadi Muslim di sini yang dimaksud adalah Muslim walau fi ma madha. Syarat wajib sholat Jumat adalah Muslim yang penting pernah Muslim atau walaupun pernah Muslim. Ya. Maka dikecualikan darinya orang kafir, yakni kafir harbi, kafir asli, gitu ya. Orang yang memang asalnya asli, ya, asalnya kafir. Baik. Kemudian mukim, sakinun fi tilka allati tuqama fiha al-jum'ah, allati tuqama fiha al-jum'ah. Siapa yang dimaksud dengan sholat Jumat? Orang yang tinggal di negeri yang sementara didirikan sholat Jumat. Dia lihat sakin, dia menetap, ya, dia menetap di kota di negeri yang diadakan sholat Jumat di situ. Ya, yang dimaksud dengan menetap sakin di sini adalah dia tinggal di kota itu dari awal dia sudah niat tinggal di kota itu lebih dari tiga hari. Ya, dengan rincian yang sudah kita sebutkan sebelumnya di pembahasan jamak. Wa illam yakun mustawtinahu, walaupun dia bukan penghuni tetap atau bukan penduduk asli di kota itu, tapi kalau dia niat tinggal di sana lebih dari 3 hari, maka dia mukim wajib sholat Jumat. La musafirun kamayati. Tidak wajib sholat Jumat bagi musafir, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Taib. Kata beliau, bila marot. Syarat wajib yang terakhir, ini syarat wajib yang ketujuh, yaitu sehat, tidak sakit. Tidak sah, tidak sakit. Lima sahha min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Salat Jumat itu hak wajib atas setiap muslim. Illa arba'atan, kecuali 4 jenis orang. Yang pertama, abdun mamluk, budak, awimro'atun, perempuan, aw sobiyun, aw marid. Nah, ini 4 orang yang dikecualikan dari kewajiban Jumat. Budak, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Baik. Ini berapa totalnya? Totalnya ada 6 syarat ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mukallaf. Mukallafnya kalau kita rinci akil balik ya berarti 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 syarat wajib Jumat. Iya. Ini terkait dengan syarat wajib Jumat. Nanti terpenuhi 7-7-nya, baru wajib sholat Jumat. Nah, sebelumnya di pembahasan berikutnya ya, masalah selanjutnya adalah bagaimana kalau orang-orang yang ada orang ya yang terpenuhi 7-7-nya lantas tidak sholat Jumat. Ya, terpenuhi 7-7-nya lantas dia tidak sholat Jumat. Tentu saja kalau ada seorang terpenuhi padanya 7 syarat ini, lantas tidak sholat Jumat, maka dia berdosa. Kecuali kalau dia ada uzur. Apa uzurnya? Nah, itulah akan disebutkan setelahnya. Uzur-uzur sholat Jumat dan jamaah. Jadi uzur-uzur yang tersebut di sini berlaku untuk orang yang terpenuhi padanya 7 syarat ini. Adapun kalau dari awal tidak terpenuhi padanya 7 syarat, ya tidak perlu dibicarakan uzur ini bagi dia. Karena dari awal dia tidak wajib Jumatan. Ya kan? Tidak wajib Jumatan. Ya, misalnya orang sakit atau orang anak kecil walaupun sudah mumayyiz tapi belum balik. Nggak perlu dibicarakan uzur, tidak ada uzur. Karena dari awal Jumat tidak wajib bagi dia. Maka pembahasan uzur ini hanya berlaku bagi orang yang terpenuhi padanya 7 syarat ini. Kapan terpenuhi 7 syarat ini pada dirinya, maka lantas dia tidak pergi sholat Jumat, maka dia terjatuh dalam dosa yang besar. Kecuali kalau ada uzur.
Baik. Dan wajib bagi siapapun yang meninggalkan sholat Jumat padahal terpenuhi padanya 7 syarat wajib, wajib bagi dia untuk mengkodok. Wajib bagi dia untuk mengkodok. Termasuk orang yang murtad. Karena kita katakan tadi, murtad itu masuk dalam kategori muslim dalam syarat wajib. Karena dia pernah Islam. Maka orang murtad kalau dia kembali ke dalam agama Islam, wajib bagi dia untuk mengkodok sholat yang dia tinggalkan ketika dia murtad. Sholat Jumat yang dia tinggalkan, ya, dan semua sholat wajib, bukan hanya sholat Jumat, semua sholat 5 waktu yang ditinggalkan ketika dia murtad. Cuman tentu saja sholat Jumatnya dikodok sebagai sholat zuhur, karena sholat Jumat tidak mungkin dikodok dengan sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat hanya wajib di hari Jumat, dan di hari Jumat itu ada sholat Jumat pekan itu. Maka tidak mungkin dikodok Jumat dengan Jumat. Dia hanya dikodok dengan sholat zuhur. Sebagaimana orang gila, orang mabuk, ya, orang gila, orang mabuk, naam, kalau dia penyebab gila dan mabuknya adalah eh, pingsan juga ya, kalau penyebabnya adalah perbuatan dia sendiri, ya, maka dia karena dia melakukan maksiat misalnya kan, atau dia melakukan hal-hal yang ini perbuatan dia sendiri yang menyebabkan dia gila, perbuatan dia sendiri yang menyebabkan dirinya mabuk, pingsan, maka kapan mereka kembali akalnya, wajib untuk mengkodok sholat Jumat yang ditinggalkan ketika pingsan, gila atau mabuk. Ini kodenya juga dengan sholat zuhur. Tapi kalau penyebabnya bukan karena kelalaian mereka sendiri, maka tidak wajib untuk mengkodok. Ya, tidak wajib untuk mengkodok. Pingsan karena sakit, gila karena satu dan lain hal gitu. Yang jelas bukan perbuatan dia. Mabuk bukan karena perbuatan dia. Misalnya dia dipaksa dicekokin minum minuman keras sampai dia mabuk, dia terpaksa. Nah, maka yang seperti ini tidak wajib untuk mengkodok. Baik. Ini 7 syarat wajib. Berikutnya adalah syarat syah. Apa syarat syah sholat Jumat? Syarat syah artinya kapan orang ini kerjakan sah sholat Jumatnya, walaupun mungkin tidak wajib. Nah, syarat syah sholat Jumat itu cuma 2. Ya, syarat syah sholat Jumat cuma 2. Yakni sama seperti syarat syah yang lain. Di sini perhatikan kita berbicara syarat syah terkait orangnya ya, bukan terkait tata cara pelaksanaannya. Adapun syarat syah tata cara pelaksanaan akan disebutkan nanti. Harus 40 orang, harus dalam pemukiman. Itu syarat syah Jumat terkait dengan pelaksanaannya. Ini kita bicara syarat syah Jumat terkait dengan orangnya. Maka syarat syahnya sama seperti syarat syah sholat-sholat yang lain pada umumnya, yaitu akil balik saja. Akil balik itu sudah syarat syah sholat Jumat. Jadi kalau ada seorang berakal, ya, bukan akil balik, afwan. Syarat syah sholat itu cuma satu, yaitu tamiz, berakal. Itu saja, berakal. Kapan seorang itu berakal? Enam, berakal walaupun dia mumayyiz, belum balik mumayyiz kan sudah berakal. Yang penting dia berakal saja, maka lantas dia sholat Jumat, sholat Jumatnya sah. Sholat Jumatnya sah. Paham? Walaupun dia belum balik, yang penting sudah mumayyiz, karena anak yang belum mumayyiz tidak berakal. Walaupun dia belum balik, ya, walaupun dia perempuan, ya, walaupun dia perempuan, walaupun dia budak, walaupun dia budak, afwan, uh, muslim juga tentu saja ya, muslim berakal. Itu syarat syah salat. Syarat syah salat Jumat sama seperti syarat syah salat yang lainnya, yaitu muslim berakal, muslim akil. Nah, jadi kapan dia muslim dan dia berakal lantas sholat Jumatnya sah. Walaupun dia perempuan, walaupun dia budak, walaupun dia musafir, walaupun dia sakit, kapan dia muslim dan berakal, maka sholat Jumatnya sah. Ya, Allahu alam bisawab. Kemudian satu pembahasan terakhir, yaitu syarat syah terhitung ke dalam 40. Syarat syah in iqadul jumu'ah. Syarat syah in iqadil jumu'ah, yaitu syarat syah orang yang terhitung ke dalam 40 orang yang sah mendirikan Jumat.
Ya, orang syarat syah ya dari 40 orang yang wajib mendirikan sholat Jumat, yang sah mendirikan sholat Jumat. Nah, syarat syah istilahnya syurut in iqadil jumu'ah gitu ya. Syarat syah dari orang-orang yang sah dari mereka pelaksanaan sholat Jumat. Ya, syarat dari 40 orang. Syaratnya sama seperti syarat wajib. Syaratnya sama seperti syarat wajib kecuali apa? Kecuali mukim diganti dengan mustawfin. Syaratnya sama seperti syarat wajib yang 7 ini kecuali mukim diganti dengan mustawfin. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, saya kira cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti. Ini selesai pembahasan terkait dengan syarat wajib Jumat. Berikutnya terkait dengan uzur-uzur salat tidak menghadiri salat Jumat dan al-jamaah. Naktabi bihadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.